Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hampir pertengahan Ramadan ini kita dikaruniai sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama tentang bagaimana hukumnya perempuan pencari nafkah dalam sebuah keluarga. Keluarga pencari nafkah utama itu adalah seorang suami, seorang bapak. Ini berdasarkan hadis Nabi, idza anfaqar rajul ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Ketika seorang suami memberi nafkah kepada keluarga dari hasil pekerjaannya, maka baginya lah sedekah. Saya bilang adalah sedekah wajib. Dan itu kita sudah paham bahwa itu adalah aturan Islam. Tapi sebuah kondisi negara kadangkala menyertakan perempuan juga sebagai pencari keluarga. Bahkan di beberapa daerah perempuan itu adalah pencari nafkah keluarga utama. Biasanya ini disebabkan oleh suami sakit, suami PHK, atau suami tidak punya skill sehingga dia menjadi pengangguran sejati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mempertanyakan kondisi ini, bagaimana hukumnya? Terus bagaimana jika istri yang menghandle nafkah keluarga, apakah dia juga mendapatkan pahala? Dan apakah gugur juga pahala suaminya? Ya, istri mendapatkan pahala. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Seorang perempuan mengadukan karena suaminya sakit. Jadi dia yang menghandle nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya. Jawab Rasul, bagimu pahala sedekah. Berdasarkan hadis itu, maka boleh seorang perempuan mencari nafkah untuk keluarganya dengan 4 syarat. Pertama, dia harus sadar bahwa dia sedang bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kedua, pekerjaannya itu harus mendatangkan manfaat bagi dirinya, keluarganya, suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, tidak mendatangkan madarat. Karena pekerjaannya dan kesibukannya itu kemudian yang ada malah bukan membawa kebahagiaan tapi madarat. Itu yang tidak diinginkan. Yang keempat, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan fungsinya dan tidak melanggar syariat. Jika memenuhi 4 persyaratan itu, maka perempuan itu boleh bekerja mencari nafkah. Lalu hukumnya bagaimana? Dari sisi kewajiban ketika dia mengganti peran suami sebagai pencari nafkah. Yang pertama, wajib hukumnya. Jika dalam keluarga itu tidak ada lagi pencari nafkah, suami sakit, anak masih kecil-kecil dan hanya dia yang bisa diandalkan, maka wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah. Jika perempuan, istri itu menawaitukan dirinya membantu suami dalam mencari nafkah supaya bisa memakmurkan keluarganya. Dari awal sudah nawaitu bareng-bareng bersama suami, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, makruh. Jika seorang istri sebagai pencari nafkah bukan sebagai pencari nafkah prioritas, tapi kemudian mendatangkan madarat karena tidak bisa membagi waktu. Dan yang terakhir, haram seorang istri mencari nafkah jika
istri tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, baik primer, sekunder, tersier yang diberikan suaminya selama ini, sehingga ketika dia keluar rumah padahal kebutuhannya sudah mencukupi, maka itu meninggalkan, melalaikan keluarganya, istri tersebut pekerjaannya dihukumi haram. Jika ini memenuhi persyaratan semuanya, sebenarnya istri akan mendapat pahala sebagai pahala pemberi, bukan penerima, sebagaimana hadis al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan ketika dengan keridhaan suami, istri bisa mencari nafkah, menjadi guru, menjadi pedagang, menjadi pekerja dan sebagainya, insya Allah ketika diniati bersama-sama menanggung beban keluarga secara mubadalah, akan meminimalisir KDRT. Karena biasanya perceraian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga itu ketika suami tidak bisa memberikan nafkah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seorang istri menggantikan peran suami, kemudian menawaitukan apa yang diberikannya adalah sebagai amal-amal kebaikan untuk dirinya, maka apa yang diberikan kepada keluarga itu akan menjadi keberkahan rumah tangganya. Itu saja. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.